Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mars, planet keempat dari Matahari, telah lama menjadi pusat perhatian umat manusia. Tidak hanya karena kedekatannya dengan bumi, tetapi juga karena kondisi lingkungan yang relatif paling mungkin mendukung kehidupan dibandingkan planet lain. Planet merah ini menyimpan segudang teka-teki, mulai dari potensi hunian manusia, kemungkinan adanya kehidupan purba, keberadaan alien, hingga suara misterius yang menyeruak dari perut planetnya. Artikel ini akan mengajak Anda menyelami secara lebih rinci dan mendalam setiap lapisan misteri yang menyelimuti Mars dan satelitnya, Phobos. Ambisi eksplorasi Mars. Sejak tahun 2016, China mulai menetapkan arah baru dalam sejarah eksplorasi luar angkasa dengan menyetujui rencana eksplorasi Mars. Pemerintah secara resmi meluncurkan proyek ambisius ini dengan target peluncuran satelit pertama pada tahun 2020. Rencana ini tidak berhenti di sana. Pemerintah juga telah merancang misi pendaratan permukaan Mars dengan tahapan eksplorasi menggunakan wahana tanpa awak sebagai pembuka jalan menuju pendaratan manusia pada dekade berikutnya. Salah satu perusahaan yang memimpin gagasan besar ini adalah Mars One yang mencanangkan misi satu arah ke Mars pada tahun 2030. Misi ini memang terdengar gila, perjalanan satu arah tanpa rencana kepulangan. Namun, di balik kegilaan ini, terdapat hasrat besar untuk menciptakan koloni manusia pertama di luar bumi. Visi tersebut juga mendorong kerjasama lintas negara dan perusahaan swasta untuk menyiapkan teknologi penunjang seperti sistem pendukung kehidupan, modul tempat tinggal, dan pertanian mandiri. Namun sejarah eksplorasi Mars tidak dimulai dari sini. Jika kita menoleh ke belakang, pada masa Perang Dingin tahun 1960-an, Uni Soviet sudah memulai langkah awal dengan meluncurkan wahana Mars 1. Meski gagal mencapai orbit Mars, misi ini menandai dimulainya perlombaan antariksa antar negara besar untuk menaklukkan planet merah. Mengapa Mars? 1. Lokasi strategis dan latar belakang mitologis. Secara astronomis, Mars adalah planet tetangga terdekat setelah Bumi. Ia terletak di urutan keempat dari Matahari. Jarak rata-rata dari Bumi ke Mars adalah sekitar 225 juta kilometer, membuat Mars menjadi target yang paling masuk akal dalam skala teknis dan logistik. Namun ketertarikan pada Mars bukan hanya karena kedekatannya. Sejak ribuan tahun lalu, Mars telah menarik perhatian manusia purba. Dalam budaya Babilonia, Mars dikenal sebagai Nergal, dewa perang dan kehancuran. Dalam mitologi Romawi, Mars adalah dewa perang yang kuat. Fenomena warna merah menyala di langit malam menjadikannya simbol kematian dan kekacauan dalam berbagai budaya. Karena itu, tidak mengherankan jika Mars dijuluki sebagai bintang malapetaka di beberapa tradisi kuno. 2. Bukti keberadaan air. Air adalah syarat utama kehidupan. Maka tidak mengherankan jika penemuan jejak air di Mars menjadi titik paling penting dalam eksplorasi planet ini. Awalnya, permukaan Mars yang tandus membuat para ilmuwan ragu akan kemungkinannya menyimpan air. Namun berkat misi-misi luar angkasa dari NASA, ESA, dan badan antariksa lainnya, ditemukan bukti adanya es di kutub Mars dan endapan mineral yang terbentuk oleh air. Pada tahun 2018, pesawat antariksa Mars Express milik ESA mendeteksi adanya danau air asin di bawah lapisan es di kutub selatan Mars. Penemuan ini diperkuat oleh data radar yang menunjukkan keberadaan cairan dengan kadar garam tinggi yang cukup untuk mencegah pembekuan. Selain itu, wahana Curiosity juga menemukan jejak garam hidrat dan permukaan yang tampak seperti bekas aliran air. Temuan-temuan ini menjadikan Mars sebagai satu-satunya planet dalam tata surya kita selain Bumi yang memiliki kemungkinan menyimpan air dalam bentuk cair dan beku. 3. Lingkungan geografis yang familiar. Meski ukurannya hanya sekitar 53% dari diameter Bumi, luas dataran Mars hampir setara dengan total permukaan daratan Bumi. Permukaannya didominasi oleh pasir, debu, dan bebatuan yang kaya akan oksida besi, sehingga menghasilkan warna orange kemerahan yang khas.
Mars memiliki gunung, lembah, kawah, dan bahkan gurun luas. Olympus Mons adalah gunung tertinggi di tata surya, menjulang setinggi 22 km, 3 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Ada pula Pius Marineris, sistem ngarai yang panjangnya melampaui panjang benua Eropa. Salah satu aspek yang paling menarik adalah siklus harian Mars. Satu hari di Mars berdurasi 24 jam 37 menit. Hal ini sangat mendukung adaptasi manusia jika suatu saat harus hidup di sana. 4. Siklus musim dan rotasi. 1 tahun di Mars setara dengan 687 hari bumi. Ini berarti satu musim berlangsung 2 kali lebih lama. Namun karena kemiringan sumbu Mars hanya sedikit berbeda dengan bumi, planet ini juga memiliki musim yang mirip, meskipun lebih ekstrim. Kemiripan ini memberikan harapan bahwa manusia dapat merancang pola hidup dan pertanian yang menyesuaikan dengan ritme alam Mars. Dugaan kehidupan purba di Mars. Pertanyaan apakah Mars pernah atau masih menyimpan kehidupan telah menjadi topik hangat selama beberapa dekade. Penemuan gas metana oleh rover Curiosity, gas yang biasanya dihasilkan oleh aktivitas biologis, memperkuat dugaan ini. Di tahun 2014, kadar metana sempat naik 10 kali lipat selama beberapa minggu, memicu spekulasi adanya mikroorganisme di bawah tanah. Yang paling kontroversial adalah foto yang menunjukkan objek menyerupai fosil dinosaurus, lengkap dengan bentuk tengkorak dan rahang. Beberapa ilmuwan menyebut objek ini sangat mirip dengan tengkorak Dilophosaurus, dinosaurus yang hidup sekitar 200 juta tahun lalu. Jika benar, berarti Mars pernah memiliki ekosistem kompleks. Namun argumen tandingan menyatakan objek tersebut hanyalah batu dengan bentuk kebetulan menyerupai tengkorak karena fenomena pareidolia, kecenderungan otak manusia mengenali pola wajah pada objek acak. Alien bawah tanah Mars. Selain kemungkinan kehidupan mikroba, muncul juga teori keberadaan makhluk cerdas bawah tanah di Mars. Beberapa sinyal yang tertangkap satelit menunjukkan anomali termal dan elektromagnetik di bawah permukaan. Sumber anonim mengklaim bahwa makhluk ini memiliki anatomi berbeda, kulit tebal, tahan radiasi, dan mampu bertahan hidup dari mineral tanah. Konon, perbedaan mereka jauh lebih tua dari manusia, namun mereka enggan muncul ke permukaan karena pernah mengalami perang besar di masa lalu. Menurut klaim tersebut, perang itu menghancurkan atmosfer dan ekosistem Mars. Meskipun belum terbukti, banyak ilmuwan meyakini bahwa jika kehidupan ada di Mars, kemungkinan terbesar adalah di bawah permukaan, terlindung dari radiasi. Misteri bulan Mars, Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom Asaph Hall pada tahun 1877. Ukurannya kecil dan tidak berbentuk bulat sempurna. Phobos memiliki diameter 22,5 km, sementara Deimos hanya sekitar 12,4 km. Orbit keduanya sangat aneh. Phobos mengorbit Mars hanya dalam 7,6 jam, lebih cepat dari rotasi Mars sendiri, sedangkan Deimos sangat lambat. Foto dari Mars Express menunjukkan bahwa Phobos memiliki rongga-rongga di dalamnya. Astronom Rusia Losif Soklovsky menyimpulkan bahwa Phobos bisa jadi adalah satelit buatan, struktur logam berongga setebal kurang dari 6 cm, dibuat untuk mengorbit Mars sebagai alat pengamat. Beberapa foto terbaru memperkuat kecurigaan ini. Terlihat ada struktur persegi panjang yang terlalu simetris untuk disebut alami. Seorang ilmuwan dari Universitas Arizona bahkan menyebut objek itu mirip monumen kuno. Petaka Phobos 2 dan UFO berbentuk cerutu. Pada tahun 1988, Uni Soviet meluncurkan Phobos 1 dan Phobos 2. Phobos 1 hilang kontak tanpa sebab jelas. Phobos 2 berhasil mengorbit Mars. Namun saat hendak mendekati Phobos, ia mengirim gambar objek cerutu raksasa yang melintas cepat. Setelah itu,
Phobos 2 kehilangan sinyal secara misterius. Dokumen yang dibuka setelah Perang Dingin menyebut bahwa benda tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik kuat. Dugaan pun muncul bahwa Phobos 2 dihancurkan oleh senjata berteknologi tinggi, mungkin untuk mencegah pengungkapan kebenaran. Ledakan nuklir purba di Mars. Kadar isotop xenon 129 di Mars yang sangat tinggi memunculkan teori baru. Di bumi, isotop ini hanya terbentuk akibat ledakan nuklir. John Brandenburg menyimpulkan bahwa Mars pernah dihantam oleh ledakan nuklir di udara, seperti peristiwa Hiroshima yang meratakan kehidupan tanpa menciptakan kawah besar. Analisis menunjukkan bahwa ledakan itu terjadi sekitar 300 juta tahun lalu. Apakah ini pertanda perang besar antar peradaban alien? Nyanyian aneh dari perut Mars. Rover InSight yang mendarat tahun 2018 membawa instrumen seismik ultrasensitif. Pada 6 April 2019, ia mencatat gempa Mars pertama. Lebih dari 450 gempa kecil terdeteksi sejak itu. Namun yang mengejutkan bukanlah gempa, melainkan suara rendah yang terus berdengung. Suara ini memiliki frekuensi tetap, seperti nyanyian dalam perut planet. Fenomena ini belum bisa dijelaskan, namun bisa jadi akibat interaksi struktur internal dengan aktivitas geologi. Frekuensi 2,4 Hz yang terdeteksi lebih kuat dari suara latar alami bumi. Bahkan InSight juga mencatat medan magnet lokal 10 kali lebih kuat dari dugaan. Apakah ini bagian dari sisa teknologi kuno? Medan magnet dan jejak dinamo purba. Dinamo geologis Mars diperkirakan berhenti 3,9 miliar tahun lalu. Namun InSight menemukan bahwa medan magnet Mars masih aktif secara lokal, terutama di malam hari. Variasi ini serupa dengan medan magnet bumi, tetapi dengan siklus lebih cepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mars tidak benar-benar mati secara geologis. Masih ada aktivitas di bawah permukaannya yang belum kita pahami. Penutup, kebenaran yang menanti ditemukan. Mars bukan sekedar planet merah gersang. Ia adalah dunia penuh misteri. Dari fosil purba, alien bawah tanah, bulan yang mungkin buatan, hingga nyanyian misterius dari dalam tanah. Setiap data baru yang masuk justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dalam dekade ke depan, eksplorasi Mars akan menentukan apakah umat manusia siap menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin tidak sendirian di alam semesta ini, dan bahwa peradaban cerdas lain mungkin telah lebih dulu mengukir sejarah mereka di permukaan Mars. Semakin dalam kita menggali, semakin besar kemungkinan bahwa Mars bukanlah masa depan kita, melainkan masa lalu yang terlupakan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.